Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ala sidqi wal wafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Arif yang insyaallah Allah muliakan pada pagi hari yang penuh barokah ini. Di kesempatan yang terbaik ini, di waktu yang Allah berkahi, di halaqah subuh, sebuah nasihat terbaik dari Rasulullah SAW. Nasihat ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau, yaitu tentang 3 hal kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia. Setiap individu pasti akan mengalami. Apa nasihat yang malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW? Adalah: Ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ada 3 nasihat terpenting dan ini pasti akan dialami oleh setiap individu manusia. Yang pertama, bahwasannya nasihat yang terbaik adalah seberapa lama manusia menginginkan kehidupan di dunia, namun ujung daripada kehidupan di dunia adalah kematian. Berpisahnya ruh dengan jasad. Ruh dengan jasad di dunia tidak akan selamanya. Ada batasan waktunya. Ya. Ada yang Allah panggil di usia yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, dan ada yang lebih. Maka Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan, sebuah warning di dalam hadisnya: a'maru ummati baina sittin ila sam'in. Rata-rata umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan yang lebih dari itu tidaklah banyak, artinya sedikit. Artinya jatah usia yang Allah berikan kita di dunia tidak akan lama. Yang nanti akan lama adalah ketika kehidupan kita di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang kekal, yang tidak akan mungkin kita akan kembali di dunia lagi. Oleh karena itu ini nasihat yang terbaik. Ya, malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW agar kita senantiasa mengingat kematian. Dan ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul mu'minina aqyas, mukmin manakah yang paling cerdas wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, aktsaruhum limauti dzikr wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaika aqyas. Seorang mukmin yang cerdas, kata Rasulullah SAW, dia adalah orang yang senantiasa terus mengingat kematian. Karena kematian suatu hal yang pasti yang terjadi pada diri manusia. Dan dia senantiasa mempersiapkan bekal amal yang terbaiknya. Setiap waktunya dia senantiasa digunakan waktu-waktu yang terbaik untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi bekal kita nanti di kehidupan akhirat. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa terus mempersiapkan diri dengan amalan yang terbaik. Apakah dengan hartanya, apakah dengan ilmunya, ataukah dengan tenaga kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Kemudian nasihat yang kedua, nasihat yang terbaik dari
malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Apa-apa yang engkau cintai di dunia ini semuanya akan berpisah, akan melepas. Bahkan anggota tubuh kita yang dulunya gagah, dulunya sempurna, kuat dan sebagainya, satu persatu akan melemah. Gigi-gigi kita yang tadinya utuh kokoh, bisa mengunyah makanan dengan nikmat, lama-kelamaan gigi kita akan habis, akan punah, ya. Karena sesungguhnya apa yang kita cintai di dunia ini tidaklah ada yang abadi. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan, di dalam surah Al-Rahman, bahwasanya seluruh yang ada di dunia ini semuanya adalah fana, semuanya akan hancur dan binasa, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ketika kita mencintai sesuatu, itu cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa mengedepankan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang tersebut benar-benar memiliki keimanan yang sempurna. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah. Siapa yang cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai harta, jabatan dan sebagainya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia benci karena Allah Subhanahu wa taala, dia menerima dan memberi karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmalal iman, sungguh sempurna iman orang tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa ketika kita mencintai sesuatu, itu cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai harta, maka gunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai keluarga kita, maka kita bimbing keluarga kita dengan bimbingan yang terbaik. Kemudian nasihat yang terakhir, yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Bahwasanya berbuatlah sesuka kalian, namun sesungguhnya perbuatan kalian pasti akan mendapatkan balasan. Perbuatan apa saja, baik itu buruk maupun baik. Perbuatan baik akan diberikan balasan yang terbaik. Perbuatan buruk akan Allah balas dengan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal, berbuat baik, meskipun hanya seberat biji zarah, nilainya sedikit atau kecil, maka Allah akan perlihatkan balasannya. Dan barang siapa yang juga melakukan sebuah keburukan, sebuah kejahatan, sebuah kemaksiatan, sekecil apapun, Allah pun akan berikan, perlihatkan balasannya, perlihatkan siksaannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa melakukan amal soleh. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan dia senantiasa beramal soleh, maka dia akan menjadi penduduk surga, dia akan kekal di dalamnya. Maka ini bekal terbaik. Iman dan amal soleh harus terus kita jaga, karena ini akan menjamin, akan mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di waktu-waktu yang terbaik kita, apalagi kita di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh lipatan pahala, di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, maka kita senantiasa terus memperbanyak amal soleh. Senantiasa kita terus dekat dengan Al-Quran, kita tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kita senantiasa terus gunakan potensi-potensi yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan harta kita, kita infakkan, kita sodakokan, kita bantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan semoga ini menjadi amal ladang baik kita yang nantinya akan kita petik di yaumil qiyamah.
ketika kita petik di hari akhir, yaitu hari yang tidak ada amalan lagi, hari hanya pembalasan, apakah balasan terbaik atau sebaliknya balasan yang terburuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kuntum di subuh pagi hari ini di Masjid Al-Arif di waktu yang singkat ini memberikan semangat untuk kita terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita menerima segala amal ibadah kita dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.